namaku Arini. Sejak awal aku menikah dengan Bagas, aku tahu bahwa hubungan kami tidaklah mudah. Bagas adalah seorang manajer di sebuah perusahaan multinasional, pekerjaannya stabil, gajinya besar, dan statusnya terpandang di mata keluarga. Sedangkan aku, di mata mereka hanyalah seorang pegawai biasa yang setiap hari berangkat kerja dengan seragam sederhana dan gaji yang mereka kira pas-pasan untuk sekadar makan dan ongkos. Aku tidak pernah membantah anggapan itu. Biarlah. Aku lebih memilih hidup tenang tanpa banyak bicara, toh yang paling penting bagiku saat itu adalah menjaga keutuhan rumah tangga. Aku tidak pernah membocorkan siapa diriku yang sebenarnya, bahwa aku bukan sekadar karyawan biasa, melainkan pemilik sekaligus direktur utama dari sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang ekspor tekstil. Perusahaan itu memang sudah diwariskan oleh ayahku sebelum beliau meninggal, dan sejak aku lulus kuliah aku sudah ikut mengelolanya. Namun di hadapan suami dan mertuaku, aku memilih untuk rendah hati dan tidak menampakkan semuanya. Aku sengaja menyamar bekerja di perusahaanku sendiri sebagai karyawan biasa, agar bisa dekat dengan karyawan lain dan tahu permasalahan di lapangan. Itu menjadi kebiasaanku sejak dulu. Sayangnya, pilihan itu membuat hidupku bersama Bagas terasa tidak adil. Sejak awal pernikahan, ibu mertuaku, Bu Ratna, tidak pernah benar-benar menerima aku. Bagas, kamu itu manajer. Masa menikah sama pegawai rendahan? Kurang banyak calon yang lebih pantas apa? Begitu katanya dulu pada malam lamaran. Aku masih ingat jelas bagaimana sorot matanya menelanjangiku dari atas sampai bawah, penuh dengan rasa meremehkan. Bagas saat itu menenangkanku, berjanji akan membuktikan pada ibunya bahwa aku pantas mendampinginya. Aku bodoh, aku percaya. Nyatanya, setelah menikah, perlakuan merendahkan dari mertua semakin menjadi. Setiap kali aku datang ke rumah mertua, selalu saja ada sindiran. Arini, bajumu itu saja ya? Mana ada istri manajer pakai baju murah begitu, katanya sambil menyeduh teh di ruang tamu. Aku hanya tersenyum. Yang penting nyaman dipakai, Bu. Nyaman sih nyaman, tapi kan orang lain lihat. Malu loh kalau punya menantu kayak kamu. Aku menelan ludah, berusaha tetap sabar. Awalnya Bagas masih sering membelaku. Ia berkata aku pekerja keras, wanita baik, dan pantas menjadi istrinya. Tetapi seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan sikap Bagas mulai berubah. Entah karena pengaruh ibunya, atau karena gengsi dan egonya sebagai seorang manajer, ia mulai ikut-ikutan meremehkanku. Suatu malam, saat aku menyiapkan makan malam, Bagas tiba-tiba berkata, Rin, coba deh kamu cari kerjaan lain yang lebih layak. Masa terus-terusan kerja dengan gaji segitu? Aku malu kalau teman-temanku tahu istriku gajinya kecil. Aku terdiam sesaat. Tanganku yang sedang mengaduk sayur sop berhenti. Ingin sekali aku berkata bahwa gajiku bisa membeli mobil yang lebih bagus daripada yang ia kendarai, bahwa aku bahkan bisa menggaji dia jika mau. Tapi aku menahan lidahku. Aku suka pekerjaanku, Mas. Lagian kan kebutuhan rumah tangga kita masih bisa terpenuhi, jawabku lirih. Ya, bisa sih. Tapi kan bukan itu masalahnya. Aku ini manajer, Rin. Masa istriku nggak bisa sepadan? Nanti orang-orang bilang aku nggak becus milih pasangan. Aku menelan pil pahit itu dalam-dalam. Hatiku perih, tapi aku tetap diam. Hari-hariku berjalan dalam bayangan merendah. Aku sengaja memakai pakaian kerja sederhana, membawa tas biasa, dan tidak pernah menunjukkan barang-barang mewahku. Semua hartaku kusimpan rapat-rapat di rumah kecil yang aku beli sendiri sebelum menikah, bukan di rumah mertua tempat aku kini tinggal bersama Bagas. Setiap kali ada acara keluarga besar dari pihak Bagas, aku selalu menjadi bahan gosip. Sepupu-sepupu Bagas membicarakanku di belakang, tapi suaranya cukup jelas kudengar. Itu loh, istrinya Mas Bagas. Katanya cuma karyawan biasa, gajinya kecil. Pantas kalau kelihatannya norak, bajunya enggak pernah ganti model. Tapi cantik sih, sayang enggak punya kelas. Aku pura-pura tidak mendengar, meski hatiku terluka. Di hadapan dunia luar, rumah tanggaku terlihat baik-baik saja. Bagas sering menggandeng tanganku saat ada acara kantor atau kumpul keluarga. Kami tampak seperti pasangan yang harmonis. Tetapi di balik itu, aku tahu betul bahwa ia sering merasa tidak puas dengan keberadaanku. Kadang,
Ketika ia pulang kerja, ia membandingkanku dengan istri rekan-rekan kerjanya. Rin, tadi aku lihat istri Pak Joko, wah anggun banget. Pinter juga katanya punya bisnis sendiri. Aku hanya tersenyum. Bagus kalau begitu, Mas. Ya bagus sih. Cuma, ya coba kamu juga begitu. Aku menarik napas panjang. Ingin sekali aku berteriak dan mengatakan, aku juga punya bisnis, Mas. Bisnisku bahkan lebih besar dari kantormu. Tapi aku tahan. Aku masih ingin melihat sampai di mana kesabaran ini akan membawaku. Hari itu, aku pulang kerja lebih awal. Aku membawa beberapa berkas untuk kukerjakan di rumah. Saat masuk ke rumah mertua, kudengar suara Bu Ratna dari ruang tamu. Ia sedang berbicara dengan Bagas. Gas, kamu harus pikir panjang. Kamu manajer, masa istrimu cuma pegawai kecil? Kamu layak dapat yang lebih baik. Bu, jangan gitu. Arini itu baik. Baik? Baik saja nggak cukup. Kamu butuh pasangan yang bisa mendongkrak nama kamu. Lihat teman-temanmu, semua istrinya berkelas, ada yang anak pejabat, ada yang pengusaha. Kamu, menikah sama orang biasa. Aku berdiri kaku di balik pintu. Hatiku terasa ditusuk ribuan jarum. Bagas tidak langsung membantah. Ia hanya terdiam, seolah mempertimbangkan kata-kata ibunya. Itu yang paling membuatku sakit. Keesokan harinya, saat makan malam, Bu Ratna kembali menyindir. Rin, kamu nggak kasihan sama anakku? Dia kerja keras banting tulang, sementara kamu gajinya kecil. Mana bisa bantu apa-apa? Aku tersenyum kecut. Aku berusaha, Bu. Insya Allah cukup untuk kebutuhan. Cukup? Cukup itu buat orang miskin. Anak saya butuh lebih dari cukup. Kamu ngerti enggak? Aku menunduk. Bagas hanya makan tanpa berkata apa-apa. Dalam hati aku berkata, sudah cukup. Jika mereka terus begini, aku tidak akan diam selamanya. Malam itu aku duduk di kamar sendirian. Lampu meja kecil menyala, menerangi lembaran-lembaran dokumen perusahaan yang kubawa. Di luar sana, dunia mengira aku hanyalah karyawan biasa, tapi di atas meja ini ada laporan laba bersih perusahaan yang mencapai miliaran rupiah. Aku menatap cermin, melihat wajahku sendiri yang penuh lelah. Bertahanlah sebentar lagi, Rin, bisikku pada diri sendiri. Akan tiba waktunya mereka tahu siapa sebenarnya dirimu. Aku merencanakan sesuatu. Aku tahu akan ada hari di mana aku pura-pura jatuh, agar mereka benar-benar menunjukkan siapa mereka. Dan saat itu datang, aku akan bangkit dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Hari itu aku duduk di ruang kerjaku yang sebenarnya adalah ruangan direktur utama. Di atas meja kayu jati yang besar dan mengkilap, bertumpuk berkas laporan bulanan, proposal kerjasama, dan catatan pertemuan dengan investor asing. Aku tersenyum kecil, lalu menarik napas panjang. Semua orang di kantor ini tahu siapa aku sebenarnya. Hanya satu orang yang tidak pernah tahu, suamiku sendiri, Bagas. Ia masih menganggapku karyawan rendahan yang kerja hanya untuk sekadar bertahan hidup. Pagi itu aku memanggil sekretarisku, Maya. Maya, tolong buatkan surat keterangan seolah-olah aku di PHK. Alasannya pengurangan karyawan. Jangan lupa, cantumkan tanggal efektif mulai bulan depan. Maya menatapku kaget. Bu, maksudnya? Ibu kan pemilik perusahaan ini. Aku tersenyum tipis. Aku tahu. Tapi aku perlu alasan untuk keluar dari rumah mertuaku dengan cara yang mereka kira alami. Aku ingin lihat bagaimana mereka bersikap ketika mengira aku benar-benar tidak punya apa-apa. Maya menelan ludah. Jadi, ini bagian dari rencana ibu. Aku mengangguk mantap. Ya, Maya. Ini hanya awal. Aku ingin semua orang menunjukkan wajah asli mereka. Sore itu aku pulang lebih awal dengan wajah lesu. Aku sengaja merusak riasanku sedikit, membuat mataku tampak sembab seperti habis menangis. Kemejaku yang biasanya rapi, kubiarkan kusut. Saat membuka pintu rumah, aku melihat Bu Ratna sedang duduk di ruang tamu, menonton sinetron sambil menyeruput teh hangat. Bagas juga sudah pulang lebih cepat, masih memakai kemeja kerja dengan dasi terlepas. Assalamualaikum, suaraku lirih. Bagas menoleh sekilas. Waalaikumsalam. Kok lemes amat,
Rin. Aku meletakkan tas di sofa, lalu duduk dengan wajah muram. Mas, Bu, aku baru saja kena PHK dari kantor. Sejenak ruangan hening. Bagas menatapku dengan ekspresi campuran antara kaget dan kesal. Sedangkan Bu Ratna langsung mengangkat alis, suaranya meninggi. Apa? Di PHK? Hahaha. Aku sudah bilang kan, Gas, kerja di perusahaan kecil itu nggak ada jaminannya. Nih buktinya, baru beberapa tahun aja udah dibuang. Aku menunduk, berpura-pura terisak. Katanya perusahaan melakukan efisiensi, Bu. Banyak karyawan kena imbasnya. Bagas menghela napas panjang, lalu berdiri. Rin, kamu ini gimana sih? Aku udah bilang cari kerja yang benar. Malu loh aku kalau sampai orang kantor tahu istriku nganggur. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah berusaha, Mas. Berusaha? Hasilnya nol. Aku kerja banting tulang siang malam, sementara kamu malah jadi beban. Bu Ratna meletakkan cangkir tehnya dengan keras di meja. Sudah jelas, Gas. Menantu macam ini cuma nyusahin. Kamu itu mener, masa bini kamu gembel nganggur? Enggak pantas sama sekali. Hatiku tercekat, tapi aku tetap memainkan peranku. Aku menangis perlahan, membiarkan air mataku jatuh di depan mereka. Bu, Mas, maafkan aku. Aku nggak tahu harus bagaimana. Namun bukannya mendapat pelukan, aku justru mendapat tamparan kata-kata yang menusuk. Sudah, enggak usah pura-pura. Lebih baik kamu keluar dari rumah ini, Rin. Jangan bikin hidup anakku makin susah, bentak Bu Ratna. Bagas menatapku dingin, lalu mengangguk kecil pada ibunya. Iya, Bu. Kalau memang Arini sudah nggak bisa diandalkan, lebih baik dia pulang saja ke rumah orang tuanya. Aku menatapnya tak percaya. Mas, kamu serius? Aku istrimu. Justru karena kamu istriku, aku malu, Rin. Aku nggak bisa terus-terusan hidup sama orang yang enggak sepadan. Maaf, tapi aku nggak sanggup. Aku terisak lebih keras. Aku sudah melakukan yang terbaik, Mas. Terbaik dari mana? Kamu kerja aja enggak becus. Sudah, jangan banyak alasan. Malam itu juga, dengan hati yang patah, namun dalam diam penuh perhitungan, aku berkemas. Bu Ratna berdiri di depan pintu kamar, menyilangkan tangan di dada. Cepetan, Rin. Jangan lama-lama. Rumah ini bukan tempat numpang orang gagal. Aku memasukkan pakaian secukupnya ke dalam koper. Sambil melipat baju, aku berbisik dalam hati. Sabar, Rin, sebentar lagi mereka akan menyesal. Bagas berdiri di dekat pintu tanpa ekspresi. Tidak ada usaha menahan, tidak ada kata-kata lembut. Ia hanya berkata, nanti surat cerai akan aku urus. Enggak usah khawatir, aku enggak akan nuntut apa-apa darimu. Aku mendongak, menatap matanya. Mas, jadi segitunya kah? Kamu lebih percaya ucapan orang lain daripada melihat perjuanganku sendiri. Bagas mengalihkan pandangan. Kamu sendiri yang gagal membuktikan. Maaf, Rin. Aku tersenyum pahit. Baiklah. Kalau itu keputusanmu, aku terima. Tapi ingat, Mas, jangan menyesal nanti. Aku melangkah keluar dengan koper kecil. Malam itu udara dingin menusuk tulang. Aku berjalan menuju mobilku yang sudah diparkir agak jauh dari rumah mertua. Mobil itu bukan sembarang mobil, sebuah sedan mewah dengan plat khusus, tetapi aku menyimpannya di tempat yang tidak pernah mereka lihat. Aku masuk ke dalam mobil, lalu menyalakan mesin. Air mataku menetes, bukan karena sedih, melainkan campuran antara sakit hati dan kemarahan. Baiklah, kalau ini jalan yang mereka pilih, aku akan biarkan mereka hancur dengan pilihan mereka sendiri. Keesokan harinya aku kembali ke kantorku. Maya menyambutku dengan tatapan penuh iba. Ibu, jadi benar ibu sudah keluar dari rumah suami? Aku mengangguk. Ya. Sesuai rencana. Maya mengepalkan tangan. Jahat sekali mereka, Bu. Aku tersenyum miring. Tenang saja, Maya. Justru ini kesempatan emas. Aku ingin lihat sejauh mana mereka berani menghina. Aku lalu menandatangani beberapa dokumen penting,
memastikan bahwa semua asetku tetap aman di bawah kendali. Setelah itu aku menatap keluar jendela gedung tinggi, membayangkan wajah Bagas dan ibunya yang penuh kesombongan. Suatu hari nanti, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya kalian usir malam itu. Sementara itu, di rumah mertua, Bagas tampak lebih lega setelah aku pergi. Bu Ratna bahkan tampak bahagia, seolah baru saja menyingkirkan beban berat. Kamu akhirnya sadar juga, Gas. Mana mungkin kamu sukses kalau punya istri seperti dia? Bagas menghela napas. Iya, Bu. Mungkin memang aku salah pilih. Sudah, enggak usah menyesal. Di luar sana masih banyak perempuan lebih pantas buat kamu. Ucapan itu menjadi bibit dari pengkhianatan yang akan segera datang. Bagas benar-benar mulai membuka pintu hatinya untuk orang lain, tanpa tahu bahwa orang lain itu sebenarnya hanyalah pegawai biasa di perusahaanku. Malam itu aku menulis diari singkat sebelum tidur. Pura-pura jatuh membuat mereka menunjukkan wajah aslinya. Suami yang dulu kupercaya kini menanggalkanku tanpa ragu. Mertua yang selalu meremehkan akhirnya mengusirku tanpa belas kasihan. Mereka pikir aku sudah hancur. Mereka pikir aku gembel tanpa masa depan. Tapi biarlah, sebentar lagi, dunia mereka akan jungkir balik. Aku tersenyum samar. Pertunjukan baru saja dimulai. Sejak malam aku meninggalkan rumah mertua, hidupku seolah menjadi dua dunia. Dunia pertama, di mata Bagas dan keluarganya, aku hanyalah seorang wanita gagal, di PHK, tak punya masa depan. Dunia kedua, dunia nyataku, aku adalah seorang bos besar yang setiap hari menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah. Aku memilih tinggal di apartemen mewah milikku sendiri di pusat kota. Apartemen ini sengaja tidak pernah kuceritakan pada siapapun, bahkan Bagas. Dari jendela lantai 25, aku bisa melihat lampu-lampu kota yang berkelip. Di sanalah aku sering berdiri, meneguk secangkir kopi, sambil tersenyum miring. Mereka pikir aku jatuh. Padahal aku sedang berdiri di puncak. Beberapa hari setelah kepergianku, gosip tentangku mulai menyebar di lingkungan keluarga besar Bagas. Katanya Arini sudah di PHK. Kasihan sekali. Mana ada istri manajer hidup nganggur begitu? Begitu ucapan salah satu sepupunya yang kudengar lewat bisikan kerabat yang masih simpati padaku. Aku hanya tersenyum ketika mendengar kabar itu. Semakin mereka meremehkan, semakin besar kejutan yang akan mereka terima nanti. Suatu sore, di sebuah kafe elit, Bagas duduk bersama seorang wanita berpenampilan modis. Wanita itu bernama Nadia, salah satu staf bagian pemasaran di perusahaanku. Nadia terkenal pandai merayu, senyum manisnya mampu meluluhkan hati banyak pria. Namun di kantor, aku tahu betul track record-nya. Ia hanya staf biasa dengan gaji standar, tetapi selalu tampil glamour dengan barang-barang bermerek hasil kredit. Mas Bagas, aku dengar, istri Mas sudah enggak tinggal serumah lagi ya? Tanya Nadia dengan nada dibuat-buat prihatin. Bagas menghela napas. Iya, Nadia. Dia kena PHK, jadi aku rasa sudah enggak ada kecocokan lagi. Aku butuh pasangan yang sepadan. Nadia tersenyum simpul. Aku paham, Mas. Enggak mudah punya pasangan yang enggak bisa sejalan. Kalau sama aku, mungkin Mas enggak akan merasa begitu. Bagas menatapnya, seakan menemukan oase di padang pasir. Nadia tahu betul cara memancing egonya. Tak butuh waktu lama, Bagas mulai membawa Nadia pulang ke rumah. Malam itu, Bu Ratna menyambutnya dengan senyum lebar. Alhamdulillah, akhirnya anakku nemu yang lebih pantas. Cantik, berkelas, kelihatan mapan. Inilah menantu yang kuharapkan. Nadia merona pura-pura malu, padahal matanya berkilat penuh kemenangan. Terima kasih, Tante. Saya hanya ingin yang terbaik untuk Mas Bagas. Bagas tersenyum bangga. Untuk pertama kalinya, ia melihat ibunya mendukung penuh pilihannya. Dan sayangnya, itu artinya aku semakin dilupakan. Kabar kedekatan Bagas dan Nadia cepat menyebar. Keluarga besar Bagas mulai membicarakannya di berbagai acara. Baguslah kalau Mas Bagas sudah dapat calon baru. Nadia itu katanya kaya, anak orang berada. Jauh lebih pantas daripada Arini. Iya, dulu kan Arini cuma pegawai biasa. Mana sepadan sama manajer.
Aku mendengar semua gosip itu melalui telinga-telinga yang diam-diam berpihak padaku. Hatiku perih, tapi aku justru menahan senyum. Mereka benar-benar buta? Tidak pernah mencari tahu siapa aku sebenarnya. Mudah sekali percaya pada penampilan luar. Beberapa minggu kemudian, aku menerima surat resmi dari pengadilan. Bagas mengajukan gugatan cerai. Aku membaca isi surat itu dengan tenang sambil duduk di ruang tamu apartemenku. Di luar sana, hujan rintik-rintik membasahi kaca jendela. Maya datang membawa secangkir teh hangat. Ibu, jadi benar Pak Bagas menggugat cerai? Aku mengangguk. Ya, dia memilih jalannya sendiri. Biarkan saja. Aku tidak akan menghalangi. Maya menatapku, sedikit emosi. Tapi Bu, mereka memperlakukan ibu sangat tidak adil. Aku tersenyum samar. Tenang saja. Semua orang akan mendapat balasannya. Dan aku tidak perlu marah-marah untuk itu. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Setelah proses perceraian dipercepat, Bagas semakin terbuka bersama Nadia. Ia membawanya ke acara kantor, ke arisan keluarga, bahkan ke rumah besar orang tuanya. Bu Ratna memperlakukan Nadia layaknya ratu. Nadia, kamu nggak usah sungkan. Anggap rumah ini rumah sendiri. Nanti kalau kamu sudah resmi menikah dengan Bagas, kamu jadi nyonya besar di sini. Nadia tersenyum penuh kemenangan, matanya menyapu seisi rumah seolah sudah menjadi pemiliknya. Bagas pun merasa dirinya lebih gagah. Dengan Nadia di sampingnya, ia merasa gengsi dan status sosialnya naik. Ia bahkan tak segan memamerkannya di media sosial, menuliskan caption penuh kebanggaan. Bersama wanita terbaik dalam hidupku. Aku melihat postingan itu diam-diam. Dadaku sesak, tapi bukan karena cemburu. Aku lebih merasa geli. Wanita terbaik, katanya. Tunggu saja, Gas. Wanita yang kamu banggakan itu hanyalah pegawaiku. Suatu hari nanti, aku akan tunjukkan kebenarannya tepat di depan matamu. Beberapa bulan kemudian, undangan pernikahan mereka sampai di tanganku. Sebuah kartu undangan mewah berwarna emas, dengan nama Bagas Onadia tertulis indah di atas kertas tebal. Aku membukanya perlahan, lalu tersenyum miring. Mereka sengaja kirim ke aku, Maya, supaya aku makin sakit hati. Maya menatapku kesal. Kurang ajar. Mereka pikir ibu sudah jadi gembel, ya? Aku tertawa kecil. Justru ini kesempatan terbaik. Aku akan datang ke pernikahan itu. Dan aku akan pastikan semua orang tahu siapa sebenarnya Arini yang mereka usir dulu. Maya terdiam sejenak, lalu mengangguk mantap. Saya akan siapkan semua yang ibu perlukan. Hari-hari berikutnya aku sibuk mempersiapkan penampilan. Aku mendatangi butik internasional langgananku, memilih gaun terbaik yang memancarkan wibawa. Aku juga memesan mobil baru, sebuah sedan hitam mengkilap dengan plat khusus. Selain itu, aku menghubungi tim pengawalku. Besok, kalian antar aku ke pesta pernikahan. Jangan ada yang salah langkah. Aku ingin semua orang terkesima. Para pengawal mengangguk penuh hormat. Di balik semua persiapan itu, aku juga menyiapkan kejutan lain, dokumen kepegawaian Nadia. Kontrak kerja, slip gaji, hingga catatan performa. Semua lengkap. Aku akan menunjukkan pada semua orang bahwa wanita kaya yang mereka banggakan hanyalah staf biasa di bawah kendaliku. Sementara itu, Bagas sibuk dengan persiapan pernikahan. Ia bahkan menjual mobil lamanya untuk menambah biaya pesta yang mewah. Nadia terus mendesaknya untuk mengadakan pesta besar-besaran. Mas, kita harus bikin pesta yang spektakuler. Biar semua orang tahu kita pasangan hebat. Bagas menurut. Ia rela menguras tabungan demi memuaskan egonya sendiri, dan tentu saja, demi Nadia yang ia kira berkelas. Bu Ratna semakin bangga. Anakku akhirnya menikah dengan wanita kaya. Hidupmu akan lebih makmur, Gas. Aku mendengar semua kabar itu sambil tertawa kecil di balik jendela apartemenku. Makmur? Mari kita lihat seberapa lama kemakmuran itu bertahan. Malam sebelum hari pernikahan, aku duduk sendirian di balkon apartemen. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Aku menatap langit yang penuh bintang, lalu berbisik pada diriku sendiri. Besok, pertunjukan sebenarnya dimulai. Besok,
Semua orang akan melihat siapa Arini yang sebenarnya. Besok, aku akan datang bukan sebagai wanita yang diusir, tapi sebagai ratu yang kembali merebut panggung. Aku tersenyum penuh tekad. Dan besok, Bagas, ibumu, dan Nadia akan menyesal pernah meremehkanku. Sejak awal aku memang memilih menyembunyikan identitas asliku. Aku lahir dari keluarga sederhana, tapi kerja keras, kecerdasan, dan keberanian membuatku mendirikan sebuah perusahaan yang kini berkembang pesat. Aku membangun bisnis dari nol, pernah gagal, pernah jatuh, tapi aku bangkit berkali-kali sampai akhirnya perusahaan itu tumbuh besar dengan ratusan karyawan. Aku memilih untuk tidak memamerkan siapa aku sebenarnya kepada suami maupun mertua. Di hadapan mereka, aku hanyalah seorang karyawan biasa yang berangkat kerja pagi, pulang sore, kadang lembur, dengan gaji bulanan yang pas-pasan. Aku sengaja berperan begitu karena aku ingin tahu apakah suami menadiaiku karena aku, atau hanya karena status dan harta. Ternyata jawabannya pahit, suamiku dan keluarganya hanya melihat dari kacamata materi. Mereka selalu membanggakan jabatan suamiku sebagai manajer di perusahaan tempatnya bekerja. Sementara aku, di mata mereka hanyalah karyawan biasa. Mereka tidak pernah tahu kalau gaji suamiku yang mereka banggakan sebenarnya tak seberapa dibandingkan penghasilan perusahaanku per bulan. Pagi itu, suasana hatiku berbeda. Aku merasa ringan, percaya diri, sekaligus penuh energi. Aku mengenakan gaun dengan bantuan penata rias profesional. Make-up sempurna, rambut disanggul elegan, wangi parfum mahal menyelimuti tubuhku. Di bawah, mobil mewah sudah menunggu. Hitam mengilap, dengan pengawal berdiri di samping pintu. Aku menarik napas panjang sebelum melangkah keluar. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Hari di mana topeng akan terlepas. Hari ini, semua orang akan tahu siapa aku sebenarnya. Aku melangkah masuk ke dalam mobil, dan pintu ditutup dengan rapat. Ke gedung pernikahan, kataku singkat. Mobil bergerak pelan, meninggalkan apartemenku. Aku menatap keluar jendela, melihat keramaian kota yang seakan menyambutku. Hati kecilku berbisik. Sekarang giliran mereka merasakan apa yang pernah mereka lakukan padaku. Gedung megah itu berdiri angkuh di tengah kota. Lampu kristal raksasa berkilauan dari dalam, karpet merah digelar panjang dari pintu masuk hingga ke pelaminan. Para tamu berdatangan dengan busana glamor, membawa hadiah, dan wajah penuh senyum. Hari itu adalah hari besar bagi mantan suamiku dan Nadia. Hari di mana mereka bersatu dalam ikatan pernikahan yang dipamerkan ke seluruh keluarga besar dan kolega. Mertua, dengan wajah bangga, berdiri di pintu menyambut tamu. Silakan masuk, terima kasih sudah hadir di hari bahagia keluarga kami, ucapnya berkali-kali. Tak ada sedikit pun yang menyangka bahwa hari bahagia itu akan berubah menjadi hari yang paling memalukan dalam hidup mereka. Suasana di dalam gedung penuh tawa dan pujian. Beberapa tamu berbisik-bisik memuji gaun pengantin Nadia yang gemerlap. Yang lain memuji keberhasilan suamiku karena berhasil mendapatkan istri baru yang dianggap kaya raya. Akhirnya si Beageas dapat juga pasangan yang sepadan, ucap seorang tamu. Betul. Cantik, modis, dan katanya keluarga kaya, jawab yang lain sambil mengangguk. Mertua mendengar semua itu dan semakin tegak kepalanya. Ia bahkan sempat berkata, kami memang tidak salah memilih menantu. Anak saya beruntung, Tuhan sudah memberi yang terbaik. Aku yang baru tiba di halaman gedung mendengar kalimat itu dari salah seorang tamu yang keluar sebentar untuk menerima telepon. Aku tersenyum tipis. Benarkah kalian sudah mendapat yang terbaik? Mari kita buktikan, bisikku. Mobil mewahku berhenti tepat di depan pintu masuk. Warnanya hitam elegan, berkilau di bawah lampu. Dua pengawal berbadan tegap turun lebih dulu, membuka pintu untukku. Semua mata tamu yang kebetulan berada di luar langsung terarah ke mobil itu. Mereka saling berbisik penasaran. Aku melangkah keluar perlahan. Gaun merah marun membalut tubuhku dengan sempurna, sepatu hak tinggi berkilau setiap kali menyentuh karpet. Rambutku disanggul rapi, anting berlian kecil memantulkan cahaya lampu, dan senyum tipis menghiasi wajahku. Aku tahu, dalam sekejap, semua mata terpaku padaku. Bisikan mulai terdengar. Siapa itu? Cantik sekali, dan mobilnya luar biasa mewah. Sepertinya orang penting. Aku berjalan pelan,
Pengawal mengiringi langkahku hingga ke pintu masuk. Begitu aku melewati mertua yang sedang sibuk menyambut tamu, pandangannya jatuh kepadaku. Seketika wajahnya pucat. Kau? Suaranya tercekat. Aku tersenyum lembut. Apa kabar, Bu? Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah masuk ke gedung. Begitu aku masuk, suasana yang tadinya riuh mendadak sunyi. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan pandangan tajam penuh tanya, bisik-bisik yang menyebar cepat seperti api. Bukankah itu mantan istrinya Bagas? Ya ampun, aku kira dia sudah jatuh miskin setelah diceraikan. Lihat penampilannya. Jauh lebih berkelas daripada pengantinnya sendiri. Aku terus berjalan ke arah pelaminan. Setiap langkahku bergema di telinga mereka, menambah ketegangan. Di pelaminan Bagas, mantan suamiku, sedang berdiri dengan setelan jas hitam. Wajahnya yang semula penuh senyum mendadak membeku saat melihatku. Tidak mungkin, gumamnya pelan, matanya melebar tak percaya. Aku berhenti beberapa langkah di depannya, menatap lurus ke matanya. Selamat menikah, Arman. Nada suaraku datar, tapi penuh wibawa. Dia terlihat gugup. Tangannya yang memegang mikrofon bergetar. Kau, kenapa ada di sini? Aku mengangkat undangan yang dulu mereka kirim padaku. Bukankah kalian sendiri yang mengundangku? Tawa kecil dari beberapa tamu terdengar, menambah rasa malu yang dirasakannya. Nadia yang berdiri di samping Bea Geas dengan gaun putihnya, tampak kaget bukan main. Wajahnya pucat pasi, senyumnya hilang. Anda? Suaranya tercekat. Aku menatapnya dengan senyum penuh arti. Nadia, bukankah besok kau masih harus mengumpulkan laporan bulanan di kantorku? Atau kau lupa, siapa sebenarnya atasanmu? Serentak, bisikan tamu berubah menjadi heboh. Apa? Jadi dia bosnya Nadia? Ya Tuhan, berarti selama ini Nadia bukan wanita kaya? Dia hanya pegawai biasa? Nadia gemetar, menunduk, tak sanggup menatapku. Saat kebenaran itu mulai jelas, mertua yang sejak tadi mematung akhirnya kehilangan keseimbangan. Ia jatuh pingsan di dekat pintu masuk, membuat beberapa tamu berteriak panik. Orang-orang berlarian menghampirinya, mencoba menyadarkan. Tapi aku tahu, bukan penyakit yang membuatnya jatuh, melainkan rasa malu yang terlalu besar. Aku melangkah naik ke panggung pelaminan. Semua mata mengikuti setiap gerakanku. Aku tahu kalian selama ini meremehkanku. Kataku lantang, suaraku bergema di seluruh gedung. Kalian pikir aku hanya karyawan biasa dengan gaji pas-pasan. Kalian kira aku tidak sepadan dengan Bagas. Tapi lihatlah, siapa yang sebenarnya kalian hina. Aku menatap ke arah Bagas dan Nadia. Dan kau, Bagas, kau memilih meninggalkanku demi wanita yang kau kira kaya. Sayangnya, kau salah besar. Dia hanyalah pegawai kecil di perusahaanku. Bisikan tamu berubah menjadi gumaman keras. Beberapa menutup mulut, yang lain menggeleng-geleng tidak percaya. Bagas terdiam, wajahnya merah padam. Nadia menangis tertunduk, tubuhnya gemetar. Aku menurunkan suara, tapi tetap terdengar jelas. Aku datang bukan untuk merebut kembali siapapun. Aku sudah selesai dengan kalian. Aku hanya ingin menunjukkan satu hal, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena kalian tidak tahu siapa dia sebenarnya. Aku menoleh ke arah para tamu. Dan jangan pernah menilai seorang wanita hanya dari apa yang tampak di permukaan. Karena ketika kalian mengira aku hanyalah orang kecil, sebenarnya aku berdiri jauh lebih tinggi dari yang kalian bayangkan. Aku membalikkan badan, siap meninggalkan panggung. Tapi sebelum turun, aku menoleh sekali lagi ke arah Nadia. Oh ya, Nadia, mulai besok, kau tidak perlu repot-repot datang ke kantor. Kau resmi kupecat. Pertimbangkan ini sebagai hadiah pernikahanmu. Suasana meledak. Tamu-tamu berteriak, beberapa tertawa, yang lain menggeleng tak percaya. Nadia langsung lemas, wajahnya makin pucat. Bagas menatapnya dengan pandangan penuh kebencian. Aku turun dari panggung dengan langkah mantap. Pengawal segera mengiringiku keluar. Di belakang, suasana berubah kacau. Tamu-tamu ribut, beberapa mencoba menenangkan keluarga pengantin, tapi sebagian besar sibuk membicarakan kejadian yang baru saja terjadi. Begitu aku keluar, mobil mewahku sudah menunggu.
Aku masuk dengan tenang, pintu ditutup, dan mobil melaju pergi meninggalkan gedung. Dari balik kaca, aku melihat gedung yang semakin jauh. Hatiku terasa lega. Aku sudah menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku sudah membalas semua hinaan, bukan dengan teriakan atau amarah, tapi dengan wibawa. Aku menatap pantulan diriku di kaca mobil. Senyum tipis kembali terbit. Permainan sudah berakhir, bisikku. Malam itu berakhir dengan cara yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi malam paling bahagia bagi Bea Geas dan Nadia justru berubah menjadi panggung aib besar. Kabar tentang pengungkapan siapa aku sebenarnya menyebar cepat, bahkan sebelum pesta usai. Para tamu berbondong-bondong keluar dengan bisik-bisik, sebagian bahkan sudah merekam kejadian itu dan membagikannya ke media sosial. Dalam hitungan jam, berita tentang pesta pernikahan yang berubah jadi malapetaka itu viral. Judul-judul seperti, CEO cantik bongkar status pengantin wanita di hari pernikahan, dan mantan suami tinggalkan istri kaya, malah nikahi pegawai rendahan, memenuhi lini masa. Nama Bagas dan Nadia langsung jadi bahan olok-olok. Aku pulang ke rumahku malam itu dengan hati yang lega. Bukan karena aku puas mempermalukan mereka, tapi karena akhirnya aku bisa melepaskan semua luka yang mereka tinggalkan dengan cara yang elegan. Beberapa hari setelah pesta itu, aku duduk di balkon rumahku yang luas, menatap matahari terbit sambil menyeruput secangkir kopi. Udara pagi terasa lebih segar, seolah-olah hidup memberiku lembaran baru. Aku teringat bagaimana dulu aku rela hidup sederhana, menyembunyikan siapa diriku demi mempertahankan pernikahan dengan Arman. Aku percaya kesederhanaan itu akan membuat hubungan kami kuat, karena Nadia seharusnya tidak diukur dengan harta. Namun ternyata aku salah. Bagas bukan tipe pria yang bisa menghargai kesetiaan dan kesederhanaan. Ia lebih memilih gemerlap semu, lebih mementingkan status, lebih menghargai kebohongan manis daripada kebenaran yang tulus. Aku sempat hancur, sempat merasa direndahkan, bahkan diperlakukan seperti sampah oleh mertua. Tapi justru dari sana aku belajar. Luka itu menjadikanku lebih kuat. Kini, aku tidak lagi menyesali apa yang terjadi. Semua rasa sakit itu sudah kubayar lunas dengan keberhasilan. Beberapa bulan setelah pesta pernikahan itu, aku mendengar kabar terbaru tentang mereka. Bagas dan Nadia resmi menikah, meski dengan cara yang tergesa-gesa dan penuh rasa malu. Namun kehidupan pernikahan mereka jauh dari kata indah. Setelah skandal pernikahan viral, reputasi Bagas hancur. Perusahaannya memutus kontrak kerja sama dengannya. Ia kehilangan posisi manajer bergengsi yang dulu sangat ia banggakan. Nadia pun harus menanggung malu luar biasa. Setelah dipecat dari perusahaanku, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan baru. Banyak perusahaan menolak lamaran kerjanya karena menganggapnya tidak loyal dan bermasalah. Aku mendengar bahwa mereka kini hidup pas-pasan, bahkan harus menjual barang-barang untuk bertahan hidup. Sementara mertua, Nyonya Ratna, yang sempat pingsan malam itu, jatuh sakit. Kesehatannya memburuk karena stres memikirkan aib keluarga yang jadi buah bibir. Ia menolak berhubungan dengan banyak orang, bahkan jarang keluar rumah karena malu. Ada bagian kecil dari diriku yang merasa iba. Namun aku segera mengingat bagaimana dulu mereka memperlakukanku, mengusirku, menghina, dan meremehkanku. Semua yang mereka alami sekarang hanyalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Sementara mereka jatuh, aku justru makin bersinar. Perusahaanku berkembang pesat, terutama setelah publik mengetahui identitasku sebagai pemiliknya. Banyak investor tertarik bekerja sama, dan brandku makin dikenal luas. Aku juga mulai aktif di berbagai kegiatan sosial. Aku membangun yayasan untuk membantu para wanita yang mengalami perlakuan tidak adil dalam rumah tangga, terutama mereka yang dicerai secara sepihak tanpa alasan jelas. Yayasan itu menjadi salah satu bentuk pembuktian bahwa aku tidak hanya berkuasa dalam dunia bisnis, tetapi juga peduli pada orang lain. Setiap kali aku berbicara di seminar atau menjadi pembicara di acara televisi, aku selalu menekankan satu hal, jangan pernah meremehkan perempuan. Karena perempuan bisa menjadi sumber kekuatan yang tak pernah kalian bayangkan. Suatu sore, aku sedang berjalan keluar dari kantor setelah rapat panjang. Saat hendak masuk ke mobil, aku melihat sosok yang sangat familiar berdiri di dekat pintu pagar. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya kusam, pakaiannya lusuh.
Itu Bagas. Dia menatapku dengan tatapan campuran penyesalan dan putus asa. Arini, katanya pelan. Suaranya serak, seperti orang yang kehabisan tenaga. Aku menatapnya dingin. Apa yang kau lakukan di sini? Dia menunduk. Aku hanya ingin bicara. Tolong beri aku kesempatan. Aku terdiam sejenak, lalu menghela napas. Baiklah, tapi jangan lama. Kami berbicara di kafe kecil dekat kantor. Bagas menceritakan semuanya, tentang pekerjaannya yang hilang, pernikahan yang hampa, dan kesulitan hidup yang kini menjeratnya. Ia menangis, sesuatu yang tidak pernah kulihat darinya dulu. Aku menyesal, aku salah meninggalkanmu. Aku salah memilih. Tolong, bisakah kita kembali? Katanya dengan nada penuh harap. Aku menatapnya tajam. Kembali? Setelah semua yang kau lakukan padaku? Kau pikir aku ini apa? Mainan yang bisa kau buang lalu ambil lagi ketika kau butuh. Dia terdiam, wajahnya penuh rasa malu. Aku melanjutkan, Bagas, penyesalanmu datang terlambat. Aku sudah tidak ada di tempat itu lagi. Aku sudah melangkah jauh, dan tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang penuh luka. Jadi lupakan aku. Fokuslah memperbaiki hidupmu sendiri. Bagas terisak. Tapi aku tetap tegas. Aku berdiri, meninggalkannya di kafe itu tanpa menoleh lagi. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, aku mendapat kabar lain. Nadia meninggalkan Bagas. Mereka bertengkar hebat karena masalah ekonomi, dan akhirnya Nadia pergi tanpa kabar. Ada gosip bahwa ia mencoba mencari mangsa baru, laki-laki kaya yang bisa menopang hidupnya. Namun dengan reputasinya yang buruk, ia kesulitan mendapatkan apa yang ia mau. Banyak orang tahu kisahnya, dan tidak ada yang mau terjebak dalam permainan liciknya lagi. Aku hanya bisa menghela napas. Hidup memang selalu adil. Apa yang ia tanam, kini ia tuai sendiri. Meski aku sudah berhasil bangkit secara finansial dan sosial, ada satu hal yang masih kosong. Hati. Aku sadar, selama ini aku terlalu fokus membuktikan diri, hingga lupa bahwa aku juga berhak untuk bahagia dalam Nadia yang tulus. Hingga suatu hari, aku bertemu dengan seseorang. Namanya Adrian, seorang pengusaha muda yang sukses di bidang teknologi. Kami pertama kali bertemu dalam sebuah konferensi bisnis internasional. Berbeda dengan Bagas, Adrian tidak pernah meremehkanku. Ia justru kagum pada kerja kerasku dan menghargai semua pencapaianku. Kami berbincang lama, tertawa bersama, dan tanpa kusadari, perlahan aku membuka hatiku lagi. Adrian menunjukkan padaku bahwa Nadia tidak harus membuat kita merendahkan diri. Cinta sejati justru hadir ketika dua orang saling menguatkan. Hubungan kami berkembang dengan indah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar dihargai, bukan hanya sebagai wanita, tetapi juga sebagai individu. Kini, aku tidak lagi memiliki dendam. Semua rasa sakit sudah tertutup oleh kebahagiaan baru yang kutemukan. Aku tidak menyesal pernah menikah dengan Bagas, meski ia mengkhianatiku. Karena dari pengalaman itu aku belajar banyak. Aku menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tahu siapa yang pantas berada di sisiku. Aku juga tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi pada Nadia atau mertua. Hidup mereka adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Aku sudah melangkah jauh, dan tidak akan menoleh ke belakang. Beberapa tahun kemudian, aku menikah dengan Adrian dalam sebuah pesta sederhana tapi penuh makna. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada sandiwara. Hanya Nadia yang tulus, keluarga, dan sahabat terdekat yang hadir. Di hari itu, aku menatap diriku di cermin dengan senyum bahagia. Dari seorang wanita yang dulu direndahkan, kini aku berdiri sebagai seorang istri yang dinadiai dengan tulus, sekaligus seorang pemimpin yang disegani. Aku sadar satu hal. Kebahagiaan sejati bukan datang dari pembuktian kepada orang lain, melainkan dari keberanian untuk melepaskan masa lalu dan melangkah maju dengan hati yang lapang. Hidup memang penuh kejutan. Kadang kita dijatuhkan oleh orang-orang yang kita percaya, tapi justru dari sana kita menemukan kekuatan baru. Aku, Arini pernah diremehkan, dihina, bahkan diusir. Tapi kini aku bangkit, lebih tinggi dari yang pernah kubayangkan. Dan kepada setiap wanita yang pernah merasa tidak dihargai, aku ingin berkata,
Jangan pernah menyerah. Karena di balik setiap luka, ada kekuatan yang bisa membuatmu berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Aku bukan lagi Arini yang dulu mereka anggap lemah. Aku adalah Arini yang baru, kuat, berani, dan bahagia. Dan itulah akhir dari kisahku.